Perkenalkan, nama saya Welly Malvino. Di sini saya permateri pertama akan menjelaskan tentang A. Konsep dasar dan fungsi keterlaksanaan lembaga pendidikan. Tata laksana atau tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan pengolahan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun dalam kurung menerima, mencetak atau mengolah, mengendalikan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterlaksanaan yang diperlukan oleh organisasi. Ini menurut Hartati Sukirman, Administrasi dan Supervisi Pendidikan ke-33. Dengan demikian, keterlaksanaan lembaga pendidikan adalah usaha dari lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau usaha. Adapun konsep dasar dari keterlaksanaan lembaga pendidikan. Yang pertama menyangkut administrasi kurikulum, yang kedua menyangkut administrasi murid, yang ketiga menyangkut administrasi personal, yang keempat menyangkut investasi sekolah, yang kelima mengenai pekerjaan surat menyurat, yang keenam menunjukkan penataan keuangan, yang ketujuh menunjukkan administrasi sarana prasarana, yang kedelapan menunjukkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini menurut Hartati Sukirman, Administrasi dan Supervisi Pendidikan 33 sampai 34. Atas konsep dasar tersebut, maka fungsi dari keterlaksanaan lembaga pendidikan adalah yang pertama melancar pencapaian tujuan pengajaran, yang kedua melancar kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga murid tersebut keluar dari sekolah, disebabkan karena telah tamat sekolah atau sebab lainnya. Yang ketiga memperoleh penataan tenaga kerja untuk lembaga secara efisien. Yang keempat, memperlancar proses penataan pengadaan pendayaan dan pengelolaan sarana pendidikan. Yang kelima, pelancaran proses pengelolaan surat menyurat. Yang keenam, mempelancarkan proses penataan keuangan. Yang ketujuh, mempelancarkan hubungan sekolah dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, Lindawati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 6. Saya akan menyampaikan tentang prosedur penata ketataalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur penata ketataalaksanaan pendidikan adalah yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. Surat masuk maupun surat keluar harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Surat yang bersifat kedinasan, baik dinas pemerintah maupun dinas swasta, biasanya bersifat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sedangkan buku agenda berfungsi sebagai catatan keluar surat dan pencatatan A. Nomor surat keluar, B. Tanggal surat keluar atau pengiriman, C. Alamat surat atau kepada siapa, D. Pokok isi surat, E. Keterangan. Yang kedua, buku ekspedisi. Buku ekspedisi berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahi tanggung jawab. Yang ketiga, buku catatan rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai catatan proses, hasil, atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru. Berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah, rapat tersebut antara lain A. Rapat kenaikan kelas, B. Rapat kelulusan atau EPTA, C. Rapat penerimaan murid baru, D. Rapat pembagian tugas mengajar. Yang keempat, buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah.
dimaksudkan sebagai media informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada guru. Adapun isi pengumuman dapat bersifat instruksi, bermacam-macam. Pada intinya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Setiap guru yang membaca pengumuman tersebut diwajibkan membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda bahwa ia telah membacanya. Dengan demikian, buku pengumuman ini lebih tepat dibandingkan pada papan pengumuman. Jika pengumuman ini ditujukan kepada murid, buku pengumuman juga bisa dipakai, tetapi seorang petugas sekolah harus ditunjuk untuk membacakannya di setiap kelas. Kelima, kegiatan administrasi yang didindingkan. Yang dimaksud kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan, yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempelkan pada dinding, baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Kegiatan semacam ini dikenal dengan administrasi yang didindingkan. Keenam, administrasi keuangan sekolah. Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Demikian pula dengan sekolah. Perihal keuangan sekolah, pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, uang kesejahteraan personil, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana. Di bawah ini dikemukakan beberapa instrumen atau format-format yang mencerminkan adanya kegiatan administrasi keuangan sebagai berikut. A. Administrasi pembayaran SPP. Format yang digunakan dapat menggunakan contoh A. Kartu pembayaran SPP, B. Buku harian penerimaan SPP. Buku ini mencatat penerimaan sehari-hari. C. Buku penerimaan SPP per kelas. Buku ini merinci penerimaan SPP tiap kelas dan disetor pada bendahara sekolah. D. Bendaharawan sekolah memasukkan SPP tersebut dalam buku kas SPP. Dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan pada putusan yang telah dibuat, yakni untuk membantu penyelenggaraan sekolah, kesejahteraan personil, perbaikan sarana, dan kegiatan supermisi. Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah adalah pengadaan alat atau bahan administrasi, pengadaan alat atau bahan pelajaran, penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapot, surat tanda tamat belajar atau STTB, pengadaan perpustakaan sekolah, prakarya, dan pelaksanaan praktik. Buku kas tabelaris. Buku ini memiliki lajur yang banyak sesuai dengan jenis pemasukan dan pengeluaran uang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan melihat uraian tiap jenis pemasukan dan pengeluaran, serta memudahkan membuat perhitungan sisa kurang atau lebih. Setiap halaman buku kas ini dijumlahkan, kemudian dipindahkan ke dalam halaman berikutnya. Biasanya, buku ini ditutup sekali setahun. B. Administrasi keuangan berasal dari pemerintah. Meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja barang. Untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format dari daftar penerimaan gaji dan surat perintah pengambilan uang atau SPMU. C. Administrasi keuangan yang berasal dari BP3. BP3 bertugas untuk memberikan bantuan dalam penyelenggaraan sekolah.
dapat berbentuk uang atau bentuk lain seperti perbaikan sekolah, pembangunan lokal baru, dan sebagainya. D. Lain-lain. Dalam hubungan ini, misalnya kegiatan arisan di sekolah, koperasi, atau guru, dan lain-lain, perlu disusun suatu format yang disebut kartu pembayaran gaji. Kartu ini sering disebut daftar potongan gaji karena lebih menekankan besar jumlah potongan gaji pegawai yang bersangkutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Saya sebagai pemateri 3, materi saya adalah C. Sistem Informasi Manajemen Lembaga Pendidikan. Sistem informasi manajemen telah ada dan berfungsi untuk memberikan informasi bagi manajer yang memungkinkan mereka merancangkan serta mengendalikan operasi. Nah, itu sistem informasi. Dengan demikian, sistem informasi manajemen pendidikan adalah memberikan informasi bagi manajer dalam merancangkan serta mengendalikan operasi dalam ruang lingkup pendidikan. Dalam kehidupan di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang, antara lain bidang yang pertama bidang pendidikan. Mereka berperan sangat dominan dalam bidang pendidikan, yaitu pasti sangat berperan. Yang kedua bidang pemerintah berperan juga di situ. Yang ketiga bidang keuangan dan perbankan. Jadi dalam 3 bidang ini teknologi informasi sangat sangat paling dominan, banyak berperan dia. Teknologi informasi ini berperan dalam 3 bidang tersebut. Transisi pemanfaatan sistem informasi di dalam dunia pendidikan saat ini adalah di masa globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Menurut teori Mason, berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi. Bisa jadi kemungkinan berinteraksi dan kolaborasi bukannya gedung sekolah, namun teknologi tetap akan memperlebar jurangnya antara si kaya dan si miskin. Menurut teori Tony Butters menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak. Ya pasti, bila digunakan secara bijak pasti dia lebih bagus, lebih maju. Untuk dan latihan serta mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Menurut Romunsky dan Mason, memprediksi penggunaan komputer multimedia yang bersifat sinkron dan asinkron, ramalan dan pandangan para cendekiawan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi pendidikan, masa pendatang akan lebih bersifat terbuka, dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait dengan produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama, pusat kegiatan siswa. Sebagai suatu community web-based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa di mana mahasiswa dapat menambah kemampuan membaca materi kuliah, mencari informasi, dan sebagainya. Itu unsur-unsur yang pertama. Yang kedua, interaksi dalam grup. Para mahasiswa berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusi materi yang diberikan dosen. Ya, contohnya seperti
mahasiswa sekarang tuh kalau mau membicarakan materinya pasti dalam kelompok tuh membuat grup untuk lebih mudah berinteraksi. Seperti itu. Ketiga, sistem administrasi mahasiswa, di mana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Yang keempat, pendalaman materi dan tujuan. Biasanya dosen sering mengadakan kuis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dan dari apa yang telah diajarkan serta melakukan tes pada akhir masa belajar. Nah, itu pendalaman materi dan ujian. Yaitulah yang sering diberikan oleh dosen, kuis atau UTS, UAS. Itu untuk memperdalam sampai di mana mahasiswa itu mengerti yang telah dijelaskan oleh dosennya. Yang kelima, yang terakhir, perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada keputusan digital seperti suara, gambar, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.